Shalom, saya mencicil hutang-hutang saya yang belum terbayar, yaitu menjelaskan banyak soal, kemudian juga menjawab kekacauan dan kesesatan kaum mu'alaf. Yang ketiga, menjawab kesesatan para ustadz yang dihadapkan dengan kemajuan teknologi dan agama itu dan hukum-hukum yang dipakai di dalam keyakinan itu sungguh akan merusak bangsa. Kalau ada orang yang mengatakan kepada Anda itu jalan di depan sana itu rusak dan akan membuat Anda tersesat. Jalan itu sudah tertutup sekarang. Seperti itulah saya mengatakan kepada semua Anda, termasuk saudara-saudara Kristen. Judul sekarang ini memang unik karena belum pernah saya sampaikan di YouTube. Ada 2 orang penulis Al-Quran yang murtad meninggalkan keyakinan itu. Jadi kemurtadan itu sejak zaman Nabi, di mana dia sendiri tidak yakin dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Nah, di masa kenabian dalam berbagai literatur hadis dan sirah diceritakan ada 2 sahabat Nabi yang beliau percaya sebagai sekretarisnya untuk menulis wahyu telah keluar dari Islam. Dalam hal ini Al-Bukhari, Sahih Bukhari di bab Alamatun Nubuwah fil Islam meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik yang menceritakan bahwa ada seorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Saat memeluk Islam, ia membaca dan menulis surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia pun memiliki kedudukan sebagai sekretaris Nabi. Selanjutnya, ia murtad dan kembali memeluk agama Nasrani. Jadi sudah banyak sekali. Kalau Anda mengenal begitu banyaknya orang Kristen yang masuk Islam, baik itu orang Manado, orang Batak, orang Nias, itu kembali Kristen lagi. Bahkan ketika saya dalam penjara, ada seorang Batak ketemu dengan saya, akhirnya dia terima Yesus lagi di penjara. Hanya dia nggak berani masuk ke gereja, ketahuan sama orang Kristen yang lain, dia takut masuk gereja. Jadi dia tetap bertemu dengan saya di blok A untuk konsultasi tentang iman. Dan di blok A juga saya dimusuhin oleh banyak orang, tetapi saya punya 4 orang pengawal, orang Bima. Badannya sih kecil, tapi nyalinya besar. Nyalinya besar. Nah, sebagai sekretaris Nabi, dia kembali ke Kristen setelah ia berkata, Muhammad tidak mengetahui dariku kecuali apa yang aku tuliskan untuknya. Jadi Muhammad itu tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang dituliskan untuknya. Jadi ayat-ayat dan cerita, kisah-kisah dan banyak hukum itu dari orang Kristen ini, dari sekretarisnya ini. Nah, kemudian Allah mentakdirkan kematian untuknya di saat para kerabat orang itu menguburkan jenazahnya. Ternyata bumi tidak mau menerimanya, katanya. Nah, diceritakan bahwa orang itu tidak diterima di bumi. Mana mungkin? Pastilah nggak diterima di bumi. Memang ada pesawat terbang yang membawa dia keluar angkasa. Bumi memuntahkan kembali jasadnya. Ini juga bohong. Cerita awalnya Rasulullah dan para sahabatnya dituduh mengeluarkan jasadnya. Namun hal itu ternyata berulang kali terjadi. Ketika dikuburkan, jasadnya itu muncul kembali ke permukaan. Para kerabatnya pun menggalikan
kembali liang yang paling dalam untuknya. Tapi hasilnya tetap sama, jasad itu keluar lagi permukaan tanah. Akhirnya mereka menyadari bahwa kejadian itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia, dan jasad Nasrani itu diletakkan begitu saja di atas tanah. Ini kan cerita konyolnya yang diriwayatkan oleh Bukhari kan, dan juga oleh Muslim. Imam Muslim menambahkan ada seorang lelaki Nasrani dari kalangan Bani Najjar yang memeluk Islam dan menghafal surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Laki-laki ini menjadi sekretaris Nabi, kemudian ia dikuburkan berafiliasi dengan ahli kitab. Dalam kisah ini tidak diceritakan bahwa Nabi SAW memerintahkan sahabat lainnya untuk mencari sahabat yang murtad ini, dan tidak ada perintah pula untuk membunuhnya. Dengan kata-kata lain, nabinya hanya membiarkannya. Nah, sahabat yang lain yang dipercaya Nabi untuk menulis wahyu murtad itu keluar dari Islam ialah Abdullah bin Abi Sarh. Abu Dawud dalam sunannya di bab Al-Hukum fi man irtadda meriwayatkan bahwa hadis dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Abdullah bin Abi Sarh ditugaskan oleh Nabi untuk menulis wahyu. Setan kemudian menyesatkannya sehingga ia berkomplot dengan kaum kafir Quraisy. Rasul menyuruh untuk mengekin di hari penaklukan kota Mekah. Itu sudah saya ceritakan juga di bagian yang lain di video yang lalu. Lalu Abdullah meminta perlindungan kepada Utsman bin Affan, lalu Rasulullah pun membebaskannya dari pembunuhan. Keterangan lain lebih detail dan disampaikan oleh Ibnu Al-Asir. Ibnu Al-Asir dalam Kamil fil Tarikh meriwayatkan tentang murtadnya Abdullah bin Abi Sarh dengan mengatakan Utsman bin Affan memiliki saudara sepersusuan yang bernama Abdullah bin Sarh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh Al-Quraisy Al-Amiri, sahabat Nabi ini telah masuk Islam sewaktu di Mekah. Beliau mengemban tugas mulia dari Nabi sebagai pencatat wahyu. Namun ternyata Abdullah bin Abi Sa'ad bin Sarah mempermainkan wahyu. Mempermainkan ini begini. Jadi saudara-saudara, saya sudah menulis buku tentang Abdullah bin Sa'ad ini. Jadi dia bertentangan dengan Nabi masalah ayat-ayat yang harus ditulis ini. Menurut Abi Sarh, berdasarkan kebiasaan bahasa Arab itu bunyinya begini gitu. Tetapi Muhammad bilang Azizun Hakim. Nah, Abi Sarh menulis Azizun Alim. Mestinya begitu susunannya, tapi Azizun Hakim Muhammadnya menginginkannya. Maha perkasa dan maha bijak. Kalau Azizun maha perkasa lagi maha mengetahui. Kalau Abi Sarh begitu keinginannya. Tetapi ributlah, tetapi ditulis Azizun Alim. Jadi begitu. Ya sudahlah, terserah. Muhammad bilang begitu. Lalu Abdullah bin Abi Sa'ad bin Sarh ini kemudian membuat isu Muhammad itu tidak menerima wahyu apa-apa kecuali apa yang dikarangnya bersama saya. Jadi ayatnya bunyinya begini, kalau ada masalah begini ayatnya begini, dan bunyi termasuk Abdullah bin Sarh ini yang mengarang Al-Quran itu bersama Muhammad. Dan sudah berapa lama itu. Nah, begitu pertentangan itu memuncak, Muhammad mau membuat kepalanya putus, dia kabur ke Mekah. Nah, ketika kaburnya ke Mekah itu, Abdullah bin Sarh dikepung oleh tentara pada tahun ke-9 Hijrah. Iya benar, tahun ke-9 Hijrah. Maka Abdullah bin Sarh mau melarikan diri, ya sudahlah, nyerah sajalah. Lalu
pada Fatuh Makkah itu ditulislah beberapa orang yang harus dihabisin, wanita-wanita yang harus dihabisin, termasuk 2 orang penyanyi itu. Itu yang harus dipisahkan kepalanya. Abdullah bin Sarah adalah saudara persusuan dengan Utsman bin Affan, yaitu menantu Muhammad. Dia menempelkan badannya ke Ka'bah. Orang dalam hukum jahiliyah, kalau sudah menempelkan badannya ke Ka'bah, ke dinding Ka'bah, maka orang itu selamat. Karena termasuk di dalamnya apa yang dikatakan di dalam teriakan itu, ya, 1, barang siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sofyan aman, dan barang siapa yang tidak keluar rumahnya masing-masing aman. 3 kalimat itu di dalam Fatuh Makkah. Berdasarkan teriakan itu, maka Abdullah bin Sarah menempelkan badannya ke Ka'bah, lalu ternyata Muhammad, saudara-saudara, janjinya tidak ditepati. Abdullah bin Sarah ngek seketika di dinding Ka'bah. Ini teganya Muhammad, saudara-saudara. Padahal ini penulis wahyu dan berhasil mengarang beberapa ayat dari Quran itu. Bukan beberapa ayat, banyak sekali. Karena Al-Quran itu hanya ayat-ayat yang pertama itu saja yang turun di gua. Itu turunnya di mana-mana, bahkan di dalam selimut Aisyah bersama. Lanjut. Abdullah bin Sarah ini mencatat wahyu sekehendak hatinya. Jika Rasulullah menyampaikan bahwa jika ayat tersebut masuk ke dalam surat Al-Kafirun, Abdullah menulisnya dengan Az-Zalimun. Gitu. Jika Rasul mendiktekan Azizun Hakim, maka Abdullah menulisnya disebut Alimun Hakim, dan seterusnya sampai kemudian hal tersebut diketahui oleh Nabi melalui turun ayat 93 dari surat Al-An'am. Lalu karena ketahuan Abdullah kabur ke Mekah dan menjadi murtad, ia berkata kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa agama jahiliyah lebih baik daripada Islam, dan kelompok dan komplotan dengan kaum kafir Quraisy dalam memusuhi Nabi. Sekomplotan jadinya akhirnya. Nah, 2 orang, yang satu Nasrani, yang satu adalah Abdullah bin Abi Sarah atau Abdullah bin Sa'ad bin Sarah. Ini 2 orang sahabat yang saya katakan setelah masuk Islam kembali lagi murtad. Nah, apakah itu terjadi pada saya jika saya waktu itu ada? Saudara-saudara, saat terjadi penaklukan kota Makkah, Abdullah bin Sa'ad lari, ya takut dihabisin, lantas kemudian meminta jaminan keamanan kepada Utsman tadi, yaitu menantu Nabi. Utsman lalu menyembunyikannya sampai keadaan tenang. Setelah kondisi tenang, Utsman bin Affan membawa ini kepada Rasulullah. Saat datang menemui Rasulullah, Rasul pun terdiam untuk menjawab dalam waktu yang sangat lama. Kemudian menegang, tetapi kemudian tegang menurun dan mengeluarkan jaminan keamanan bagi Abdullah bin Sarah. Saudara, ini penulis-penulis sejarah Muhammad ini menggelikan dan suka membela nabinya. Padahal yang benar adalah Abdullah bin Sarah ngek. Saudara-saudara, saya lebih kuat pendapat saya dengan apa yang saya baca daripada setelah berabad-abad ini sejarah Islam mau diperhalus. Kekejaman yang dilakukan oleh beliau itu sangat frontal sekali. Terima kasih. Kembangkan channel ini dan bantu untuk share video. God bless.